Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Fatimah selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran di kelas kami. Di sini saya dari kelompok 2 akan memperkenalkan nama anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Dwi Rahma Fauziah dengan NIM 21104111204. Yang kedua ada Iqbal Mubarok NIM 21104111205. Yang ketiga ada Muhammad Al-Baihaqi NIM 21104111206. Yang keempat ada Aufa Novi Fariha NIM 21104111207. Baik, di sini kelompok 2 akan membahas tentang yang pertama riset pasar, yang kedua pasar lingkungan, yang ketiga pelanggan, segmentasi, dan penargetan. Yang pertama akan membahas tentang riset pasar yang akan dibacakan oleh Muhammad Al-Baihaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Baihaqi. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu materi riset pasar. Riset pasar adalah pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sistematis atas data dan segala penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Riset pasar itu sendiri menginformasikan keputusan pemasaran yang baik. Memang salah satu tugas pertama dari manajer pemasaran adalah meninjau riset pasar yang ada untuk mempelajari industri, pelanggan organisasi, dan proses pembelian. Peran sentral riset pasar. Ada 5 peran penting untuk riset pasar. Yang pertama, menentukan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, merancang metode untuk pengumpulan informasi. Yang ketiga, mengelola dan menerapkan proses pengumpulan data. Yang keempat, menganalisis hasil. Yang kelima, mengkomunikasikan temuan dan mengimplikasikannya. Struktur penelitian singkat. Sebelum melakukan penelitian, setidaknya kita harus mengetahui struktur penelitian itu. Yang pertama adalah pengenalan singkat tentang perusahaan dan industri. Yang kedua, latar belakang proyek penelitian, seperti apa masalah manajemennya. Yang ketiga, tujuan penelitian dan pertanyaan spesifik yang ada. Yang keempat, penelitian yang diinginkan, seperti bagaimana penelitian akan digunakan. Yang kelima, rekomendasi metodologis apapun, seperti tidak wajib atau selalu disarankan. Yang keenam, hasil yang disampaikan, misalnya laporan atau presentasi. Yang ketujuh adalah anggaran yang tersedia. Yang kedelapan adalah lini masa. Yang kesembilan adalah klien untuk proyek tersebut. Tahapan proses penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan penelitian. Yang kedua, menentukan informasi yang diperlukan dan desain penelitian. Yang ketiga adalah pendekatan luas. Yang keempat adalah pengumpulan data kerja lapangan. Yang kelima adalah persiapan dan analisa data. Yang terakhir adalah laporan presentasi untuk mengkomunikasikan hasil. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin data sekunder dan pengetahuan tentang perilaku pembeli data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk beberapa tujuan selain masalah penelitian saat ini. Data sekunder berasal dari 2 sumber utama, internal dan eksternal. Data internal dapat mencakup proyek penelitian masa lalu tentang topik yang sama, angka penjualan, riwayat produk atau pengembangan merek yang terdokumentasi, dan informasi intelijen pemasaran seperti umpan balik dari staf lini depan, keluhan konsumen, dan sebagainya. Sumber eksternal data sekunder dapat mencakup statistik, misalnya dari Biro Statistik Australia, publikasi akademis dan industri, laporan penelitian sindikasi, dan berbagai database.
Yang selanjutnya adalah pengetahuan perilaku pembeli. Memiliki pengetahuan tentang pola yang dapat dilihat dalam berbagai jenis data dan hukum ilmu pemasaran yang berlaku di seluruh industri dan waktu. Poin selanjutnya adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang memberikan informasi yang mendalam dan kaya akan detail tentang motif responden serta pemikiran dan perasaan mereka tentang hal itu. Sedangkan data kualitatif memberikan informasi numerik spesifik dari perwakilan biaya responden yang besar. Oleh karena itu, penelitian kualitatif cenderung berfokus pada identifikasi masalah apa yang ada daripada memperkirakan seberapa banyak perilaku yang ada. Biasanya, penelitian kualitatif dilakukan terlebih dahulu untuk membantu mendefinisikan atau mengukur masalah perilaku dan isu. Poin selanjutnya adalah mengumpulkan data kualitatif. Ada berbagai pendekatan untuk mengumpulkan data kualitatif. Di antara lain adalah yang pertama, grup fokus. Kelompok fokus digunakan secara luas, namun kelompok fokus memiliki biaya wawancara per responden yang sangat tinggi, mulai dari $300 per orang dan sampelnya cenderung sangat tidak representatif. Yang kedua, ada wawancara mendalam. Wawancara mendalam secara komersial diremehkan sebagai sarana pengumpulan data kualitatif. Mereka melibatkan diskusi semi terstruktur, satu lawan satu, di mana responden dapat berbicara tentang motivasi, keyakinan, sikap, perilaku, dan pengalaman mereka tentang topik tertentu. Yang ketiga ada penelitian observasional. Penelitian observasional berbeda karena mencatat informasi tentang perilaku konsumen yang sebenarnya. Mayoritas teknik penelitian mengandalkan responden mengingat perilaku mereka saat itu terjadi. Ini sangat berguna untuk perusahaan di jaringan retail seperti supermarket, department store, apotek, bank, dan sebagainya. Yang keempat ada pendekatan lain. Ada banyak teknik lain untuk mengumpulkan data kualitatif, termasuk mendongeng, teknik proyektif, penelitian etnografi, jurnal reflektif, dan kolase gambar. Anda tidak akan menemukan sebagian besar dari ini dalam proyek penelitian komersial. Dalam menilai salah satu pendekatan ini, ingatlah masalah yang diangkat dengan pendekatan lain dan pertahankan fokus pada bagaimana temuan dapat berguna. Selanjutnya, yang kelima adalah mendapatkan hasil maksimal dari penelitian kualitatif. Klien memiliki hak untuk melihat dan mengomentari lembar prom wawancara atau pertanyaan kelompok fokus yang akan ditanyakan. Anda akan melihat profil responden yang terlibat dalam penelitian dan bagaimana mereka dipilih secara rinci dalam laporan. Kesimpulan yang ditarik harus diilustrasikan dengan kutipan langsung dari responden. Ini juga merupakan praktik industri yang umum bagi klien untuk melihat grup fokus di ruangan khusus di belakang kaca, satu arah atau dengan kamera jarak jauh. Yang keenam, mengumpulkan data kuantitatif. Data kuantitatif dikumpulkan dengan menggunakan survei terstruktur atau kuesioner sehingga dapat dianalisis secara numerik. Proyek kuantitatif biasanya melibatkan sampel lebih dari 50 yang memerlukan penggunaan instrumen penelitian standar. Yang ketujuh adalah survei telepon. Survei telepon adalah metode yang paling umum digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif di negara maju seperti Australia. Yang kedelapan, survei internet. Panel online secara teratur digunakan oleh manajer pemasaran untuk melakukan penelitian dalam skala global. Bagi pemasar, keuntungan utama survei internet adalah efektivitas biayanya, terutama untuk sampel besar dan fleksibilitas penggunaannya. Yang kesembilan adalah survei surat. Survei melalui surat dulunya merupakan metode penelitian yang sangat populer, tetapi penggunaannya terus menurun seiring dengan berkembangnya cakupan internet. Mengumpulkan data melalui surat adalah proses yang sangat lambat dan makan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Antara survei yang dicetak dan survei yang dikembalikan siap untuk dianalisis. Beberapa pengingat seringkali perlu dikirim, menambah waktu dan biaya untuk sebuah proyek. Yang terakhir adalah survei langsung. Terkadang, cara terbaik untuk mengumpulkan data adalah secara langsung. Wawancara pribadi atau survei intensif biasanya digunakan untuk menjangkau orang-orang yang tidak ingin berpartisipasi, seperti manajer toko, insinyur pembangunan, ibu yang sibuk, atau orang yang tidak memiliki saluran telepon. Poin yang selanjutnya ada pasar lingkungan. Ada berbagai macam pasar lingkungan di sini. Yang pertama ada lingkungan pemasaran, yang kedua ada lingkungan mikro, yang ketiga ada lingkungan makro, dan yang terakhir adalah lingkungan internal.
Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang materi pasar lingkungan. Pasar lingkungan itu meliputi lingkungan pemasaran, lingkungan mikro, lingkungan makro, dan lingkungan internal. Dan saya akan memaparkan yang pertama itu pengertian tentang lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah segala sesuatu yang mengelilingi dan menimpa pada suatu sistem yang baik harus mampu bereaksi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Contohnya adalah sistem pemanas sentral yang beroperasi di lingkungan di mana faktor kuncinya adalah suhu udara. Secara alami, beberapa elemen dalam lingkungan pemasaran perusahaan lebih langsung dan tidak langsung dalam pengaruhnya, sementara yang lain mungkin tampak lebih jauh dari operasi dan sulit untuk dinilai dalam hal kemungkinan dampaknya terhadap perusahaan. Dengan demikian, dan untuk membantu dalam analisis pemahaman, kami membagi lingkungan pemasaran dalam 3 tingkat yang berbeda. Yang pertama itu lingkungan mikro mencakup unsur-unsur yang menimpa langsung pada perusahaan seperti pelanggan, pesaing, pemasok, dan distributor. Lingkungan makro mencakup hal yang berada di luar lingkungan langsung tetapi dapat memengaruhi organisasi. Selain melihat ke dunia luar, manajer perusahaan harus mempertimbangkan dampak faktor pemasaran di dalam perusahaan mereka sendiri. Selanjutnya ada lingkungan mikro. Lingkungan mikro terdiri dari semua organisasi dan individu yang lain secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi aktivitas organisasi. Beberapa kunci dalam lingkungan mikro adalah pelanggan, pesaing, pemasok, perantara, dan pemerintah. Selanjutnya ada komunitas keuangan. Komunitas keuangan terdiri dari lembaga keuangan yang telah mendukung, sedang mendukung, atau mungkin mendukung organisasi di masa depan. Pemegang saham pada dasarnya pemilik perusahaan. Kepemilikan dibagi menjadi banyak bagian masing-masing untuk dijual ke pasar saham. Pemegang saham memiliki berbagai hak, mulai dari bagian keuntungan, yaitu dividen, hingga kontrol atau perusahaan. Selanjutnya ada lingkungan makro. Sebagian besar analisis lingkungan makro membaginya menjadi beberapa area. Yang paling umum adalah lingkungan ekonomi, lingkungan politik, lingkungan sosial dan budaya, lingkungan demografis, lingkungan teknologi, lingkungan ekonomis, dan lingkungan internal. Dan yang terakhir itu ada lingkungan internal. Secara internal, struktur dan politik suatu organisasi mempengaruhi cara organisasi tersebut merespon perubahan lingkungan. Kita semua akrab dengan perusahaan raksasa yang lamban seperti supertanker membajak di jalur yang tampaknya telah ditentukan sebelumnya dan merasa sulit untuk mengubah arah. Selama akhir 1990-an, perusahaan yang dihormati seperti Colesmere di Australia dan Marks dan Spencer di Inggris dituduh memiliki struktur dan proses internal yang terlalu kaku untuk menghadapi perusahaan lingkungan eksternal. Hanya memiliki departemen pemasaran yang kuat tidak menjamin bahwa perusahaan akan mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi pasar lingkungan. Selanjutnya bisa disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Kesimpulan, lingkungan pemasaran terdiri dari individu, organisasi, dan kekuatan yang mempengaruhi aktivitas pasar. Beberapa efek langsung dan relatif langsung dalam lingkungan mikro, sementara yang lain pada dasarnya adalah kekuatan untuk perubahan di masa depan. Dalam lingkungan makro, pemasaran juga harus memahami struktur dan proses internal organisasi mereka. Karena ini dapat mempengaruhi pengembangan dan implementasi rencana pemasaran. Lingkungan internal. Bab ini telah menekankan bahwa pemasaran
harus memahami kebutuhan tidak hanya pelanggan mereka, tetapi juga pemangku kepentingan yang lebih luas. Meskipun tanggung jawab sosial oleh perusahaan dapat mencapai pengembalian jangka panjang, masih ada keraguan tentang tindakan apa yang paling bertanggung jawab. Pelanggan, segmentasi, dan penargetan. Segmentasi pasar adalah menganalisis perbedaan dan persamaan dalam perilaku pembelian untuk mengidentifikasi segmen sasaran. Pemasar yang cerdas mengambil sejumlah langkah untuk memastikan mereka tidak terlalu menargetkan. Pemasar yang cerdas mengambil sejumlah langkah untuk memastikan mereka tidak terlalu menargetkan. Yang pertama, pastikan mereka memahami dan mendokumentasikan siapa yang membeli kategori tersebut. Yang kedua, selalu periksa bilangan real daripada hanya mengandalkan indeks. Yang ketiga, mengukur kemiringan apapun, misalnya kemiringan demografis dalam merek dan media. Yang keempat, menyadari bahwa menambahkan merek atau berfokus pada acara tertentu biasanya berarti menjual lebih banyak kepada orang yang sama. Yang kelima, ketahuilah bahwa pembeli berat bukanlah sendiri kunci pertumbuhan. Yang keenam, gunakan kontribusi laba keseluruhan daripada ROI kampanye untuk menilai kinerja pemasaran. Yang ketujuh, melihat untuk memaksimalkan keseluruhan penjual dan margin. Refleksi kritis bukan hanya respon dari target pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.